Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini tanggal 25 Juli 2021 kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Kita patut mengucap syukur
karena meskipun kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk bertemu secara fisik, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berbakti. Dalam ibadah hari ini, karena tingkat penderita COVID masih tinggi, maka seluruh pelayanan ibadah hari ini dilakukan di tempat masing-masing dengan dibantu oleh tim multimedia melalui proses editing. Majelis Jemaat GKI Diponegoro menghimbau kepada jemaat dan simpatisan sekalian agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Diinformasikan juga kepada jemaat sekalian bahwa bila jemaat membutuhkan informasi atau bantuan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka jemaat dapat menghubungi kantor gereja pada hari dan jam kerja atau majelis atau melalui koordinator sektor masing-masing. Marilah kita bersama-sama menjaga kekhidmatan ibadah ini. Dalam ibadah hari ini, kita memakai liturgi khusus dalam rangka Hari Anak dengan tema Yang Kecil Yang Berkarya. Mari kita masuk dalam ibadah. Selamat pagi anak-anak, papa mama, opa oma yang mengikuti ibadah dari rumah. Hari ini saya bersama Dandan ingin mengajak semuanya untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kasih salam dulu Dandan. Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Wow, hari ini Dandan senang sekali karena bisa bertemu dengan semuanya, walaupun masih secara virtual. Ini semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kak, yuk kita ajak teman-teman memuji Tuhan. Kita ajak semuanya bernyanyi gembira. Ya, boleh, ayo. Teman-teman, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Dan kamu sepertinya hari ini gembira sekali. Apa sih yang membuat kamu jadi gembira? Kelihatan ya kalau aku lagi gembira, Kak. Oh, hari ini aku gembira soalnya Papa masak makanan kesukaan Dandan. Oh, ada spaghetti bolo-bolo, ada kacang rebus. Apa itu spaghetti bolo-bolo? Nggak tahu kan? Oh, Enggak? spaghetti bolo-bolo itu spaghetti bolognese kesukaan Dandan. Oh, spaghetti bolognese. Iya. Kan? Oh, satu lagi, Kak. Mama juga kasih Dandan hadiah loh. Karena Dandan nilainya bagus. Yeay. Wah, selamat ya. Tapi kamu nggak lupa kan bilang terima kasih sama Tuhan? Oh, sudah pasti dong. Aku selalu berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan sudah memelihara Dandan lewat Mama dan Papa. Iya, Tuhan selalu memelihara semua ciptaannya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti pujian dari teman-teman Bethlehem ini loh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wih, bagus sekali suara teman-teman Bethlehem tadi. Wah, Dandan mau daftar biar nanti kalau besar bisa nyanyi sama BTS.
Dandan, ada-ada aja. Oh iya Kak, Dandan mau tanya sama tante yang mau khotbah, boleh nggak ya? Coba aja. Kamu berani kan? Oh, sudah tentu dong aku berani. Walaupun masih kecil, Dandan ini kan pemberani. Nih, lihat ya, ya. Tante pengkhotbah, tante pengkhotbah. Hai Dandan. Wah, kamu lucu sekali ya, lucu dan pinter. Ada apa Dandan? Tapi panggilnya jangan Tante Pengkhotbah gitu dong. Panggilnya Tante Hana saja. Ya Dan ya? Oh, oke. Siap Tante Hana. Dandan mau tanya nih Tante. Oke. Hari ini di sekitar Dandan ini dekorasinya kayaknya wow banget gitu loh. Warna-warni. Dandan suka sekali. Pasti teman-teman di rumah juga suka. Memangnya ada apa sih hari ini? Jangan-jangan Tante ulang tahun ya? Enggak, bukan. Hari ini bukan ulang tahunnya Tante Dandan. Tapi hari ini kita itu kebaktiannya khusus. Kebaktian dalam rangka Hari Anak. Lah kenapa? Supaya Mama, Papa, Om, Tante, Oma, Opa, Kakak, wah pokoknya semua orang dewasa juga bisa belajar dari anak-anak seperti kamu, Dandan. Oh, maksudnya orang-orang dewasa sekolah sama anak-anak gitu? Bukan, Dandan. Maksudnya supaya orang dewasa bisa mencontoh perbuatan baik yang dilakukan anak-anak. Nah, Dandan kan pasti juga punya sifat yang baik. Oh, begitu. Tapi kadang-kadang Dandan juga suka nakal nih, Kak. Suka berbuat kesalahan juga. Tidak mau mendengar nasihat. Lupa baca Alkitab. Kadang-kadang juga masih suka marah-marah. Tapi bagus loh, bisa mengenali kesalahannya dan yang penting kalau berbuat salah, apa ayo yang harus dilakukan Dan? Apa ya? Kalau berbuat salah harus mau mengaku, minta ampun sama Tuhan. Janji tidak akan mengulangi lagi ya Tante. Betul sekali. Dandan memang sangat pintar, Dandan anak yang sangat baik. Itu hal yang sangat luar biasa, Dandan. Anak yang baik ketika salah harus mau mengaku, mau minta ampun pada Tuhan, dan yang paling penting berjanji tidak akan mengulangi lagi. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, sama seperti yang dikatakan oleh Dandan. Jika kita melakukan kesalahan, mari kita sekalian tunduk di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan meminta ampun kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita menundukkan hati kita untuk memohon pengampunan dari Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami, sekalipun kami sanggup menyembunyikan dosa dan pelanggaran kami dari orang-orang terdekat kami, tetapi tidak di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ketika dosa itu tidak dibereskan di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi penghalang besar bagi kami, baik untuk mengenal Engkau lebih dalam, ataupun ketika Engkau hendak mencurahkan berkat atas kami, melalui kebenaran firman-Mu, melalui berbagai hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini, biarlah Engkau yang menilik hati kami. Segala pelanggaran yang sudah kami lakukan, kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, berkenan memberikan belas kasihan kepada kami,
Sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga setiap anak-anak yang hadir di dalam ibadah hari ini, mari sebagai orang-orang yang sudah mengakui dosa, kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Yang saya akan bacakan dari Yesaya pasal yang pertama, ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah tanda bahwa Allah mengampuni kita. Allah mau berdamai dengan kita. Karena itu setiap kita yang sudah didamaikan dengan Allah, mari nyatakan sukacita dengan juga berdamai kepada orang-orang di sekitar kita. Khususnya kepada orang-orang yang terdekat, yang sangat kita kasihi. Mari nyatakan salam damai kita satu dengan yang lain. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kini saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita tundukkan hati kita di dalam doa untuk memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau menolong kami ketika kami mulai membaca, mencoba untuk memahami, dan bahkan ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, karena dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu memahami isi hati Tuhan yang akan kami dengar dan ketahui melalui kebenaran firman-Mu ini. Tolonglah juga supaya kami tidak berhenti pada pemahaman dan pengertian saja, tapi lebih dari itu mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki atas setiap kami. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6,
Tentu saja saya ingin bahwa setiap orang tua juga akan bersama-sama membaca bagian ini dengan putra-putri yang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. LAI memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya! Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang tadi sudah kita baca bersama-sama, ada beberapa catatan. Pertama-tama saya akan memulai dengan ayat yang kedua, 11 sampai dengan 15. Dari beberapa ayat ini, kita mendapatkan informasi tentang karya Kristus yang luar biasa. Ada karya Kristus yang luar biasa, dan betapa berartinya karya itu bagi orang-orang yang pada saat itu ada di sekeliling Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu bahwa karya Yesus itu sangat berarti bagi mereka? Tentu saja dari ayat 2, ayat 11 sampai dengan ayat 15 terlihat dengan jelas melalui respons banyak orang. Respons orang-orang di sana ketika melihat karya Kristus. Mereka bukan hanya takjub, tapi mereka sangat merindukan itu terus terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, yang menarik adalah
Sekalipun Tuhan Yesus itu bisa berkarya sendiri, tetapi ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, berkumpul bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus itu menghendaki supaya murid-muridnya juga menghasilkan karya yang memberkati orang lain. Murid-muridnya itu siapa saja? Tentu saja di dalam konteks pada waktu itu adalah murid-murid yang memang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tetapi ternyata bukan hanya mereka. Kalau kita memperhatikan perikop ini, ternyata Tuhan itu bukan sekedar menghendaki murid-murid ini saja yang menghasilkan karya yang memberkati orang lain. Bahkan di dalamnya Tuhan melibatkan seorang anak sebagai satu pengingat kepada kita bahwa Tuhan pun menghendaki agar anak-anak juga berkarya. Dan kalau kita lihat, bagaimanakah supaya anak-anak itu dapat berkarya? Tentu saja kita akan membahasnya sesuai dengan teladan yang diberikan Tuhan Yesus melalui perikop ini. Nah, kita akan menarik satu pertanyaan. Bagaimana supaya anak-anak dapat berkarya sesuai dengan teladan Tuhan Yesus, khususnya berdasarkan ayat 1 sampai 5a, kemudian ayat 5b sampai 8, lalu yang ketiga nanti kita akan melihat ayat 9 sampai 10. Karena apa? Karena hari ini adalah ibadah spesial khusus untuk Hari Anak, dan tema kita adalah bagaimana anak-anak itu dapat berkarya. Meskipun mereka kecil, tapi mereka dapat berkarya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Nah, tentu saja melalui pembahasan dari perikop ini, kita akan bersama-sama menelusurinya. Terkait dengan hal ini, maka ada dua perhatian penting. Menjawab tentang bagaimana supaya anak-anak dapat berkarya, ini tidak bisa dipisahkan dari dua tugas atau tugas dari dua pihak. Pihak yang pertama adalah orang tua, sehingga nanti kita akan sama-sama melihat tentang tugas orang tua apa. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak anak-anak. Sehingga nanti kita juga akan merenungkan tentang tugas anak-anak ini apa. Supaya ketika tugas orang tua dijalankan, tugas anak-anak dijalankan, maka kita akan bersama-sama mendapatkan jawaban tentang yang kecil dan berkarya. Bagaimana anak-anak itu ternyata bisa berkarya untuk memberkati orang lain. Nah, karena itu yang pertama kita akan bersama-sama melihat dahulu. Yang pertama adalah pihak orang tua, sehingga kita membahas tentang tugas orang tua. Nah, berkaitan dengan tugas orang tua, kita mengingat ada bagian firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 4b. Di bagian terakhir itu tertulis begini, didiklah anak-anak, artinya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jelas di sini mengingatkan bahwa orang tua punya tanggung jawab, punya tugas untuk mendidik anak-anak sesuai dengan nasihat dan ajaran Tuhan. Dan kalau kita hubungkan dari Yohanes pasal yang ke-6 tadi, nasihat dan ajaran Tuhan seperti apa yang seharusnya diberikan oleh orang tua sebagai sebuah pertanggungjawaban, sebagai sebuah tugas yang memang melekat sebagai orang tua. Nah, mari kita melihat yang pertama. Yang pertama kita menyoroti dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 5a. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 5a, tugas orang tua yang pertama adalah memperlihatkan. Memperlihatkan apa? Kita perhatikan ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, ini yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan pertama-tama melihat ada sesuatu yang dilihat. Dan apa yang dilihat oleh Tuhan ini juga menjadi ajaran bagi orang tua ketika kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama, kita belajar memperlihatkan sesuatu. Supaya dari tugas ini, kemudian anak-anak nantinya dapat berkarya untuk memberkati orang lain. Nah, lebih lanjut kita akan lihat apa yang harus diperlihatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya.
yaitu terkait dengan ayat 1 sampai dengan 5a. Ini adalah situasi dan kondisi sekitar. Orang tua bertanggung jawab, orang tua punya tugas untuk memperlihatkan situasi dan kondisi di sekitar kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya saya berikan beberapa hal di sini karena yang saya tangkap dari 5 pasal ini. Yang pertama adalah supaya anak-anak ini dapat menangkap adanya kebutuhan di sekitar. Perhatikan Bapak Ibu, ketika karya Kristus itu dinyatakan, ketika karya Kristus itu kemudian terjadi, itu bermula dari Tuhan Yesus menangkap ada kebutuhan terlebih dahulu. Di ayat yang kedua kita tahu bahwa berbagai macam penyakit itu menjadi kebutuhan mereka untuk disembuhkan. Berbagai macam persoalan itu menjadi kebutuhan yang ditangkap Tuhan Yesus. Dan disitulah Tuhan Yesus akhirnya berkarya. Dan kemudian di bagian akhir ayat 11-15, ketika kita menyaksikan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Bukankah juga terjadi kebutuhan di sekitar Yesus yang kemudian ditangkap oleh Yesus, kebutuhan tentang makanan, kebutuhan tentang fisik bahwa mereka sedang lapar. Dan ini yang menjadi pesan bagi Tuhan Yesus. Untuk dapat berkarya, yang pertama-tama harus dilakukan adalah orang tua bertanggung jawab memperlihatkan situasi dan kondisi di sekitar anak-anak. Supaya mereka dapat menangkap kebutuhan orang-orang yang di sekitarnya. Ketika mereka belajar menangkap kebutuhan orang-orang di sekitarnya, sebenarnya bukan sekedar menangkap atau sekedar tahu. Tapi ketika orang tua membawa anak-anak untuk memperhatikan ini juga mengandung satu hal yang harus diajarkan oleh orang tua, yaitu mengajarkan mereka untuk peka, untuk peduli. Untuk bisa berkarya dimulai dari belajar memperhatikan situasi dan kondisi, memperhatikan adanya kebutuhan sekitarnya. Dan dari perhatian ini kemudian muncul sebuah kepekaan, sebuah kepedulian. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, sebenarnya kalau 2 hal ini diberikan kepada anak-anak, anak-anak dilatih untuk memperhatikan situasi dan kondisi supaya mereka peka, supaya mereka peduli. Sebenarnya kalau ini bisa kita lakukan, kita sedang mengajarkan mereka juga untuk menghidupi sikap yang tidak egois dan tidak egosentris. Kita sedang mengajak mereka untuk terus menekan, meminimalisir sikap kecenderungan untuk egois dan egosentris. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin memperhatikan anak-anak kita yang kecil, anak-anak yang masih muda, tentu saja dibandingkan usia kita, tapi mereka sanggup berkarya, harus ada langkah awal. Langkah awal itu adalah mengajak mereka untuk memperhatikan. Nah, penting sekali hal ini kita lakukan sejak sekarang, Bapak Ibu. Khususnya ketika Tuhan izinkan kita memasuki masa pandemi ini. Ini adalah kesempatan untuk membuat mereka bersiap-siap untuk berkarya. Berkarya untuk memberkati orang lain. Dan langkah pertama adalah mari kita latih. Kita latih anak-anak untuk belajar memperhatikan situasi dan kondisi. Belajar peka dengan kebutuhan orang-orang di sekitar. Mungkin tidak sampai keluar rumah dulu, tetapi kebutuhan orang-orang sebagai anggota keluarga. Ajarkan mereka untuk tidak egois. Ajarkan mereka untuk tidak egosentris. Karena hal-hal inilah yang akan mendasari mereka. Suatu saat mereka akan mampu berkarya. Dan karya itu memberkati orang lain. Dan bukankah kalau ini terjadi, maka sebenarnya kita sedang mengarahkan anak-anak untuk memenuhi panggilan Kristus. Sebagaimana Kristus memanggil murid-muridnya untuk berkarya, termasuk juga ada seorang anak kecil di dalam perikop tadi. Dan itu pun akan terjadi kepada anak-anak kita. Itu adalah langkah yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Langkah yang kedua, tugas orang tua apa? Supaya dapat menyiapkan anak-anak ini menjadi generasi yang memberkati orang lain, yang berkarya bagi orang lain. Setelah orang tua memperlihatkan situasi dan kondisi,
supaya mereka belajar peduli, belajar untuk bisa menghidupi sikap egois dan tidak egosentris itu ya, menghidupi sikap tidak egois dan tidak egosentris. Yang kedua, kita perhatikan ayat 5b dan 8. 5b sampai 8. Di ayat 5b sampai ke 8 itu ada tugas orang tua, yaitu yang pertama tadi adalah memperlihatkan, yang kedua adalah melibatkan. Melibatkan anak-anak dengan cara apa? Mari kita mewadahi dan menggali potensi mereka. Setiap orang tua bertugas, bertanggung jawab untuk mewadahi dan menggali potensi setiap anak-anak mereka. Tuhan meletakkan potensi itu kepada anak-anak secara unik dan berbeda. Tugas orang tua adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi setiap potensi itu, setiap talenta mereka kita wadahi dengan baik. Nah, mewadahi ini juga mencakup apa Bapak Ibu? Mewadahi ini termasuk juga menghargai agar apapun potensi mereka itu dapat dikembangkan dengan baik. Kadang kendala bagi orang tua untuk tidak mewadahi potensi adalah karena kita menganggap bahwa potensi itu bukan potensi. Kenapa dianggap bukan potensi? Mungkin berbeda dengan kita. Entah itu berbeda dengan harapan kita atau berbeda dengan yang kita punya. Sehingga kadang bisa jadi kita tidak paham bahwa itu memang potensi yang Tuhan sedang tanamkan. Dan potensi apapun itu ketika orang tua mewadahi, menghargai, memfasilitasi dan mendukungnya, maka itu akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk jadi berkat. Kadang-kadang kita juga menganggap rendah mungkin. Menganggap rendah potensi anak-anak, sehingga kita tidak sungguh-sungguh fokus untuk memfasilitasinya. Nah, melalui bagian ini, kenapa kok Tuhan itu mengizinkan ada peristiwa di mana seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikan. Padahal tadi kita juga membaca bahwa Tuhan itu mencobai, menggunakan istilah itu ya, mencobai, menguji, sebenarnya bukan mencobai untuk bermaksud jahat. Tetapi Tuhan sebenarnya tahu kok di dalam kondisi kekurangan seperti ini, Tuhan tahu bagaimana dia berkarya. Tapi kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan ada potensi seorang anak yang oleh murid-murid cuma dilihat, Tuhan ini cuma 5 roti, ini cuma 2 ikan. Ini nggak akan mungkin memenuhi kebutuhan banyak orang meskipun dipotong kecil-kecil gitu. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai pengingat bagi kita. Bahwa Tuhan menginginkan setiap orang tua untuk dapat peka juga melihat setiap potensi anak-anak kita. Kita bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menghargai apapun potensi mereka. Nah, cara lain untuk menghargai atau mewadahi potensi anak-anak, bagaimana cara kita menggali potensi mereka, selain kita memberikan fasilitas bagi bakat-bakat mereka untuk dikembangkan. Yang kedua, kita juga bertanggung jawab untuk melibatkan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah sehari-hari. Jadi ketika kita melibatkan mereka melakukan pekerjaan rumah sehari-hari, sebenarnya itu juga menjadi cara yang akan membuat kelak mereka dapat berkarya melalui segala apa yang mereka bisa lakukan. Ketika Bapak Ibu sekarang ada di rumah bersama dengan anak-anak, inilah kesempatan itu Bapak Ibu. Libatkan anak-anak untuk bisa mengambil bagian di dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Tentu saja sesuai dengan kapasitas mereka. Bukan anak balita kemudian disuruh nyuci baju 1 ember besar, bukan. Tapi kita melibatkan anak-anak untuk dapat mengambil bagian di dalam pekerjaan rutin sehari-hari. Karena ternyata melalui hal-hal seperti itulah mereka diasah Bapak Ibu. Mereka diasah untuk memiliki satu potensi yang pasti suatu saat itu akan memberkati orang lain. Itu pasti akan menjadi karya yang luar biasa. Ketika beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga kena COVID gitu ya, karena kami berempat kena COVID dan saya beserta suami saya cukup parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Waktu anak-anak kecil, kami memang melibatkan mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.
Mereka tidak alergi dengan mencuci piring sejak kecil, gitu ya. Meskipun mereka ada tugas sekolah, tapi tetap mereka dilibatkan untuk belajar cuci piring mereka sendiri, cuci pakaian mereka, meskipun kita tahu itu nggak terlalu bersih, ya nggak apa-apa, nanti diremedi oleh orang tuanya, gitu ya, oleh saya, gitu. Tapi benar, ketika waktu berlalu, saat kami kena pandemi, saya tidak sempat briefing ke mereka, gitu ya, orang sakit kemudian tiba-tiba parah, saya dan suami saya harus masuk ke rumah sakit, saya tidak sempat membriefing anak saya harus mengurus rumah dan segala macam. Tetapi ternyata ketika kami masuk rumah sakit, mereka bisa membuktikan bahwa ada potensi-potensi yang karena mereka dibiasakan sejak kecil, itu memberkati. Setidaknya itu menjadi solusi bagi kepenatan kami waktu itu, betapa kami menderita karena COVID itu. Karena kemudian ketika kami ada di rumah sakit, mereka lah yang kemudian menghandle sendiri kondisi rumah, padahal mereka juga sedang sakit. Mereka juga positif waktu itu, tetapi kondisinya jauh lebih ringan dibandingkan kami, sehingga mereka hanya perlu isolasi mandiri di rumah. Tapi ternyata apa yang kami latih sejak kecil, mereka belajar mengurus rumah, mereka belajar peka dengan orang lain di sekitar mereka, atau istilahnya dengan anggota keluarga yang lain. Beneran Bapak Ibu, ketika saya dan suami saya masuk ke rumah sakit itu, mereka menghandle rumah itu tanpa harus merasa tersiksa, tanpa harus berbantah-bantahan satu dengan yang lain. Jujur waktu itu memang saya tidak bisa mengontrol mereka. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan di rumah. Bahkan makanan mereka juga disupport oleh jemaat gitu. Tapi ada seorang teman saya mengatakan bahwa selama anakmu di rumah, saya tahu, saya pantau mereka lewat WA, saya chat setiap hari. Mereka memotretkan apa yang mereka lakukan. Dan anak-anakmu itu memberkati. Bukan cuma memberkati orang tuanya yang sedang di rumah sakit. Tapi apa yang mereka lakukan itu sungguh mendatangkan sukacita bagi saya sebagai orang luar. Bukan saya sedang mengagung-agungkan anak-anak kami sendiri, tetapi saya ingin menekankan bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan yang mengingatkan supaya orang tua ini sungguh-sungguh membiasakan anak terlibat di dalam pekerjaan rumah sehari-hari, itu ternyata benar-benar bisa mendatangkan karya yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, melalui bagian firman Tuhan khususnya di ayat 9 dan 10. Dari teladan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa sebagai orang tua, kita harus memenuhi tugas kita yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, untuk membuat yang kecil ini dapat berkarya. Anak-anak kita dapat berkarya dan menjadi berkat dalam hidup mereka, selain memperlihatkan kepada mereka tentang kondisi sekitar, lalu mereka bisa peduli, tidak egois, tidak egosentris. Lalu yang kedua, kita melibatkan mereka, selain memfasilitasi mereka untuk mengembangkan potensi, juga membiasakan untuk terlibat di dalam urusan-urusan atau pekerjaan rutin di dalam rumah tangga. Supaya apa? Supaya itu menjadi modal kelak mereka juga akan menjadi anak-anak yang sanggup berkarya dan memberkati orang lain. Yang ketiga di ayat 9 dan 10. Tuhan meneladankan ketika anak-anak ini akan dipakai menjadi satu alat yang berkarya. Mari kita lihat anak yang di dalam Yohanes tadi. Dia hanya seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kemudian melalui anak ini ada karya yang besar. Kenapa? Karena anak ini dibawa dekat kepada Tuhan Yesus. Tugas yang ketiga dari orang tua, selain memperlihatkan, selain melibatkan, yang ketiga adalah mendekatkan anak-anak kepada Kristus. Untuk apa? Agar mereka memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Melalui hal ini sebenarnya yang sedang diminta oleh Tuhan adalah mari kita mengkondisikan anak untuk memiliki berbagai disiplin. Yaitu disiplin doa, disiplin baca Alkitab, disiplin di dalam beribadah, aktif dan bersikap benar saat beribadah, meskipun saat ini kita berada di dalam kondisi pandemi dan ibadahnya online. Orang tua bertanggung jawab dan bertugas untuk terus mendekatkan mereka, supaya mereka punya kehidupan spiritualitas yang benar di hadapan Tuhan. Kondisikan mereka untuk memiliki berbagai disiplin yang membangun kerohanian mereka.
Kalau 3 tugas ini kita lakukan kepada anak-anak, maka sebenarnya kita sedang mempersiapkan mereka yang kecil ini untuk berkarya dan memberkati orang lain. Itu tugas orang tua. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Bagaimana tugas anak? Kalau tadi tugas orang tua saya hubungkan dengan Efesus 6 ayat 4b, sekarang tugas untuk anak saya hubungkan dengan Efesus 6 ayat yang pertama. Disebutkan di sana, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Intinya apa? Ini khusus untuk anak-anak yang sekarang mengikuti ibadah. Intinya adalah, tadi papa mama ditugaskan untuk apa? Melakukan 3 hal, yaitu memperlihatkan, yang kedua melibatkan, dan yang ketiga adalah apa? Mendekatkan anak-anak kepada Tuhan. Jadi sekarang tugas anak-anak adalah jangan membantah dan marah. Saat orang tuamu itu siapa? Bisa papa mama yang ada di rumahmu. Mungkin kalau di rumah ada emak, ada engkong, ada opa, ada oma, ada eyang gitu ya. Atau kemudian ada guru sekolah minggumu, ada guru-guru di sekolahmu, atau siapapun orang yang sedang membimbing kamu, memberi nasihat, memberi pengajaran. Dengan cara apa? 3 tadi, yaitu memperlihatkan, melibatkan, dan yang ketiga mendekatkan. Nanti tanya lagi kepada papa mama, 3 ini artinya apa? Kalau mereka melakukan 3 hal itu, jangan marah dan jangan membantah. Kenapa kok nggak boleh marah? Kenapa kok nggak boleh membantah? Karena ketika kita taat kepada 3 hal yang sedang dilakukan oleh orang tuamu, jadi orang tuamu itu bisa papa mama di rumah, bisa siapapun orang dewasa yang sedang membimbing kamu, guru sekolah minggumu, guru-guru sekolahmu, maka jangan pernah membantah, karena 3 hal ini akan menuntunmu untuk menjadi yang kecil tetapi sanggup berkarya. Kalian akan menjadi anak-anak yang berkarya untuk memberkati orang lain. Sehebat siapa? Sehebat anak yang di dalam Yohanes 6 tadi. Meskipun dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan, tetapi karena ada 3 poin tadi itu, coba diingat-ingat 3 poinnya apa? Mau ketika diperlihatkan, diajak peka mau. Yang kedua, menunjukkan kepekaan dengan cara apa? Mau terlibat di rumah, nggak hanya menonton YouTube, nggak hanya main, nggak mengatakan aku bosan di rumah marah-marah, bukan seperti itu. Tetapi anak-anak mau terlibat dengan urusan pekerjaan di rumah tangga, membantu apapun yang dibutuhkan oleh keluarga kita, semampu kita. Dan kemudian yang ketiga, terus mau mendekat kepada Tuhan. Tidak ogah-ogahan berdoa, tidak ogah-ogahan baca Alkitab. Juga apa? Mau ke sekolah minggu meskipun apa? Meskipun online. Nggak usah disuruh-suruh. Bahkan ibadah online-nya juga dengan sikap yang sopan, dengan cara yang hormat kepada Tuhan. Tidak asal-asalan sambil tidur-tiduran, pakai baju tidur, tidak. Tapi sungguh menunjukkan Tuhan, aku sayang kepadamu, aku hormat kepadamu. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara ini, percayalah anak-anak, kalian pun juga bisa menjadi anak yang hebat, berkarya, memberkati orang lain. Sama seperti pada anak kecil di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini. Mari kita sungguh-sungguh menghayati peran kita, tanggung jawab kita. Di kebaktian khusus hari anak ini, ada tugas orang tua, ada tugas anak. Tuhan mau kita semua memenuhi tugas itu demi kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am, dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Majelis Jemaat GKI Diponegoro menyampaikan terima kasih untuk pelayanan Ibu Hana Yulianik dari Surabaya pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa dalam surga, di dalam ibadah Hari Anak ini, kami secara khusus mau berdoa untuk keluarga demi keluarga. Kiranya Engkau menopang Tuhan setiap orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak kepada mereka. Ialah sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Mampukanlah setiap orang tua untuk mengemban tugas mereka, supaya orang tua dapat mempersiapkan putra-putri mereka, meskipun di dalam masa pandemi yang serba sulit ini. Tetapi biarlah itu justru menjadi kesempatan mereka memiliki kedekatan dengan anak-anak mereka, untuk melatih anak-anak memiliki kepekaan. Mereka sanggup untuk memperlihatkan kepada anak-anak tentang situasi dan kondisi kebutuhan sekitar mereka. Mereka juga dimampukan untuk melibatkan anak-anak supaya memiliki hati yang peka itu diwujudkan melalui praktek kehidupan sehari-hari. Mampukanlah orang tua juga untuk terus mendekatkan putra-putri mereka kepadamu sebagai sumber yang tidak pernah ada bandingnya. Sebab kami tahu ketika anak-anak ini terus dibawa untuk dekat kepadamu, maka kelak Tuhan, bahkan mulai sekarang, mereka sudah sanggup untuk menjadi alat di tanganmu
Engkau sanggupkan untuk menjadi berkat, berkarya melalui segala area yang Tuhan izinkan untuk mereka dapat lakukan di dalam karya-karya kecil mereka. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu, anak-anak yang Engkau titipkan kepada para orang tua hebat ini. Karuniakanlah kepada anak-anak-Mu ini hati yang taat kepada setiap nasihat yang Engkau titipkan, baik kepada orang tua mereka di rumah, orang tua mereka dalam peran sebagai guru sekolah minggu, peran sebagai guru-guru sekolah, atau siapapun yang Tuhan letakkan di sekitar mereka. Karuniakanlah kepada anak-anak ini hati yang sungguh tunduk dan takut akan Tuhan, sehingga mereka mau dididik, mau diajar untuk menjalani kebenaran di sepanjang hidup mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati dengan segala dinamika yang ada. Tuhan, kiranya Engkau terus menopang. Secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Negara kami yang terus masih bergumul, berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Biarlah Engkau kiranya mengaruniakan hikmat, kemampuan kepada pemerintah bangsa kami, supaya mereka dimampukan untuk mengatasi segala pergumulan, segala masalah yang ada, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau juga menyertai Tuhan setiap upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Berikan kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki tanggung jawab, bersama-sama berjuang untuk memerangi penyebaran COVID-19 ini. Kami mau berdoa juga untuk keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang sedang mengalami pergumulan karena sakit dan serangan virus COVID-19 ini. Biarlah pada saat ini kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka. Dan jika ada yang berduka karena harus kehilangan orang-orang terkasih, Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu yang menghiburkan mereka dengan sempurna. Tuhan, inilah kami yang dengan segala pergumulan kami masing-masing. Biarlah Engkau memenuhi segala pergumulan kami dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu bahwa apa yang Engkau lakukan kepada kami selalu yang terbaik. Karena itu Tuhan, di tengah keterbatasan doa-doa kami ini, kami mau menaikkan semuanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 9 ayat 2 dikatakan demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan angka tertentu pada nominal persembahan sebagai kode sesuai peruntukan persembahan. Kode untuk persembahan gereja dapat dilihat di layar atau warta gereja, atau dapat juga melalui aplikasi dompet digital scan QR. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Bangkit berdiri. Kita bawakan persembahan ke dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu. Dalam rasa syukur ini, kami membawa persembahan kami. Ajarlah kami agar kami dapat meneladani anak yang mempersembahkan bekalnya bagi pekerjaan Tuhan.
agar kami dapat juga mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Teman-teman, kakak-kakak, mama papa, oma, dan opa semua, marilah kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kiranya Tuhan membentuk kita sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan beserta seluruh anak-anak yang luar biasa, mari kita melanjutkan ibadah kita. Ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita mengingat bahwa kita punya tugas masing-masing, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Untuk melakukan tugas itu, kita membutuhkan topangan dan berkat daripada Tuhan. Maka mari bersama-sama kita menengadahkan hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.